Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Triani. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Angkatan 2023, kelas Indralaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi Learning Theory dan Teori Humanistik. Learning Theory ini dipelopori oleh dua psikolog terkenal, yaitu ada B.F. Skinner dan Albert Bandura. B.F. Skinner ini lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna, Amerika. Pada tanggal 18 Agustus 1980, Skinner dinyatakan meninggal dunia karena penyakit leukemia. Konsep teori Skinner ini hubungan antara stimulus dan respon yang melalui adanya suatu interaksi dengan lingkungan mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Yang kedua itu adalah teori Bandura. Bandura ini adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial juga. Ia terkenal dengan eksperimen Bonica Bobo, yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan. Bandura lahir pada 4 Desember 1925, Mundure, Kanada. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial. Menurut teori Bandura ini, ada unsur utama dalam peniruan atau social learning. Yang pertama itu adalah attention atau perhatian. Yang kedua itu adalah retention atau mengingat. Yang ketiga itu ada reproduksi gerak. Yang ketiga itu motivasi dan penguatan. Teori humanistik ini dipelopori oleh tiga psikolog terkenal. Yang pertama itu ada Charlotte Buhler, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Charlotte Buhler adalah seorang psikolog Wina, ketua pertama dari Asosiasi Psikolog Humanistik. Beliau lahir pada tanggal 20 Desember 1893 di Berlin, Jerman. Buhler menolak anggapan dari para psikoanalis bahwa pemilihan homeostasis psikologis atau keseimbangan melalui pelepasan ketegangan merupakan tujuan dari manusia. Menurut teori Buhler, tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dalam pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan di dunia. Buhler ini meninggal pada tanggal 3 Februari 1974. Ada phase kehidupan menurut Buhler. Yang pertama itu ada beberapa phase, yaitu ada 5 phase. Phase pertama itu usia 0 sampai 15 tahun. Phase ini pertumbuhan biologi progresif, anak di rumah, hidup berpusat pada kepentingan yang sempit di keluarga dan sekolah. Jadi pada usia ini anak-anak tuh masih ruang biologisnya tuh masih dalam pusat yang sangat sempit. Dia hanya tahu sekolah dan keluarga, belum mengenal dunia luar. Untuk phase kedua ini usia 16 sampai 27 tahun, pertumbuhan biologis lanjut, kedewasaan seksual, perluasan aktivitas, penentuan diri, meninggalkan keluarga, memasuki kegiatan independen dan relasi personal. Jadi pada usia ini tuh kedewasaan seksual, perluasan aktivitas yang dimana dia hanya pergi sekolah dan di rumah bermain, itu aktivitasnya sudah menambah. Dan penemuan diri ibaratnya tuh dia sudah menemukan identitas dia, sudah mulai mencari jati diri, terus meninggalkan keluarga karena pendidikan atau karena ingin bekerja, dan memasuki kegiatan independen dan relasi personal. Dan phase yang ketiga itu ada usia 28 sampai 47, stabilitas biologis, periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan personal dan kreatif, profesional dan kreatif, banyak hubungan personal dan sosial. Jadi usia 28 sampai 49 itu sudah mengenal dunia sosial, sudah memulai hubungan sosial. Yang keempat, phase keempat, usia 48 sampai 62, kehilangan fungsi produksi, penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi, transisi ke phase di phase ini ditandai oleh krisis psikologis periode introspeksi. Jadi pada usia 48 sampai 62 ini fungsi produksi ini sudah menurun, penurunan kemampuan itu sudah menurun, semuanya sudah menurun dan aktivitasnya sudah mulai berkurang, kehilangan personal, kehilangan keluarga terdekat, baik itu dalam kehilangan karena meninggal atau menikah dan sebagainya. Dan itu ekonomi, transisi ke phase ini krisis psikologis. Pada phase kelima ini usia 63 tahun dan 63 tahun ke atas, penurunan biologis, meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, penurunan dalam sosialisasi, tapi meningkat dalam hobi, pencarian individu, periode retrofleksi, perasaan pemenuhan atau kegagalan. Jadi pada masa 63 tahun ke atas itu sudah penurunan biologis, meningkatnya penyakit. Jadi pada usia tersebut sering terjadinya rentan terkena penyakit, terus sangat mudah sekali diingat penyakit, terus pengunduran diri dari profesi. Pada usia 63 ke atas itu sudah mulai pensiun, itu penurunan pensi itu profesi, terus penurunan dalam sosialisasi, jadi bersosialisasinya sudah mulai turun, lebih sering individu menyendiri, atau tapi meningkat dalam hobinya sudah meningkat karena tidak ada aktivitas lagi yang dilakukan selain hobi, pencarian individu, terus retrofleksi dan pemenuhan atau kegagalan. Usia tersebut mereka sudah merasakan apakah mereka sudah memenuhi kehidupan yang mereka lalui sebelumnya atau mereka gagal. Baik, yang kedua itu ada Abraham Maslow.
Teori Abraham Maslow ini dikenal dengan teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi humanistik. Dilahirkan dari keluarga Yahudi Ortodok di New York, ia memperoleh gelar PhD dalam psikolog dari Columbia University di tahun 1934. Abraham Maslow ini lahir pada tanggal 1 April 1908 di New York, Amerika, dan kemudian dia meninggal pada tanggal 8 Juni 1970. Menurutnya, perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Maslow menyusun kebutuhan manusia menjadi 5 kategori. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang ketiga itu ada Carl Rogers, atau teori yang dikenal adalah teori pertumbuhan personal. Carl Rogers ini lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Amerika. Rogers dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius di daerah Midwest dan menjadi pendeta Protestan. Yang ketiga itu adalah Carl Rogers. Carl Rogers ini lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Amerika. Carl Rogers ini teorinya didasarkan pada prinsip humanistik bahwa jika orang diberikan kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, maka mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Rogers ini mengatakan bahwa tiap-tiap dari kita memiliki dua self atau diri. Yang pertama itu adalah real self atau diri yang kita rasakan sendiri. Yang kedua itu adalah ideal self atau diri yang ingin kita inginkan. Rogers mengajarkan bahwa masing-masing dari kita adalah korban dari conditional positif atau memberikan cinta, pujian, dan penerimaan. Rogers mengatakan bahwa kita memiliki citra diri yang sangat buruk atau berperilaku buruk. Kita memerlukan cinta, persetujuan, persahabatan, dan dukungan orang lain. Kita memerlukan unconditional positive regards, bukan karena kita pantah mendapatkannya, tapi karena kita adalah manusia yang berharga dan mulia. Dengan itu semua, kita bisa menemukan harga diri dan kemampuan mencapai ideal self kita sendiri. Tanpa unconditional positif, kita tidak bisa mengatasi kekurangan kita dan menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya. Rogers mengajarkan bahwa individu yang sehat, yang berfungsi sepenuhnya adalah orang yang telah mencapai keselarasan antara diri yang di real self dan ideal self atau diri yang dia inginkan. Suatu situasi yang menghasilkan kebebasan dari konflik internal dan kegelisahan jika ada penggabungan antara apa yang orang rasakan tentang bagaimana dirinya dan apa yang mereka inginkan. Mereka mampu menerima dirinya, menjadi diri sendiri, dan hidup sebagai diri sendiri tanpa konflik.